Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatri Saputra, asal sekolah SMK Negeri 5 Kerinci, akan melaksanakan praktek kerja lapangan untuk melengkapi tugas PPG 2023. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan satu orang pimpin doa dulu. Kita berdoa. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang tidak hadir siapa? Priska, kabarnya Pak? Laila, Alex, Priska, dan Cipayung. izin ya. Laila, Nggak tahu Pak. Apa keterangan? tapak terangan ya. Lagi yang lain? Adi sama Alex. Siapa? Adi sama Alex. Sama Aldi. Baik, hari ini kita belajar pelajaran HDD ya. Komputer Jaringan Dasar. Begitu kita lanjutkan materi kita. Berarti kemarin apa terakhir yang telah kita pelajari? Tentang komputer jaringan dasar, tentang pengenalan komputer sudah ya, pengenalan dan juga perangkat-perangkatnya sudah, baik itu perangkat lunak, perangkat keras, dan yang lain sudah kita semua kan, sudah kita pelajari semua. Kemudian kita sudah belajar bagaimana cara menginstal komputer, sudah kita pelajari semua. Oke, berarti untuk selanjutnya kita akan membahas yang lain lagi, yaitu lebih rinci lagi tentang perangkat-perangkat yang lain untuk pelajaran kita hari ini. Baik, berarti kalau untuk perangkat yang lain yang belum kita pelajari, akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana tentang hard disk dan RAM. Itu punya fungsi yang sama, tapi ada perbedaannya. Sama-sama fungsinya untuk menyimpan, tapi ada perbedaannya. Kalau hard disk itu fungsinya untuk penyimpanan secara permanen, sementara kalau RAM atau memori di komputer itu penyimpanan sifatnya sementara. Jadi seperti itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik. Baik, yang pertama itu hard disk. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan ya. Media penyimpanan yang permanen. Permanen maksudnya apa? Artinya kalau data itu bisa berupa file, ya, bisa berupa apa saja, baik berupa video, foto, ataupun apa saja yang kita simpan di hard disk, itu sifatnya permanen. Walaupun komputer itu mati ataupun laptop itu mati, dia akan tetap tersimpan. Setelah kita hidupkan kembali, dia akan bisa muncul kembali. Itulah kalau fungsi dari hard disk. Sementara kalau RAM, ya, random access memory itu media penyimpanan yang sifatnya apa itu lawan dari permanen apa? Tidak permanen.
Kalau tidak permanen berarti sifatnya sementara ya. Ya. Sementara. Dalam artian dia hanya bisa menyimpan kalau komputer itu sedang kita operasikan atau sedang hidup. Kalau seandainya komputer itu atau laptop itu kita matikan, maka data yang tersimpan di RAM itu juga akan hilang. Apabila kita hidupkan kembali nggak ada lagi. Itulah apa namanya fungsi dari hard disk dan RAM. Oke, ini kita kembali ke sini. Jadi tentang fungsi hard disk dan RAM. Pertama kita bahas hard disk dulu ya. Hard disk itu dia berbentuk keringan. Keringan kalau hard disk itu, kalau dalam komputer bentuk keringan. Nah, di hard disk ini namanya sektor, ada partisi. Nah, yang mana itu partisi kita bagi, ya, misalnya partisi C yang bisa di komputer itu, kalau kita buka ya menunya, ada yang C, ada yang E. Biasanya kalau yang partisi C ini itu jadi master programnya. Master artinya tempat hasil operasi itu ada di sini di C. Tempat hasil operasi. Kemudian kalau yang ini yang E atau B itu adalah tempat menyimpan data. Data itu bisa berupa file, data atau file ya. File itu banyak, ada yang berupa teks, gambar, atau foto, dan lain sebagainya. Itu tentang fungsi dari hard disk. Dan itu adalah cara kerja hard disk. Dengan dia berputar. Baik, sekarang Bapak mau tanya dulu. Hard disk terbagi dua. Siapa yang tahu? Tipe hard disk ada dua. Tipe hard disk. Hard disk terbagi dua tipe. Siapa yang tahu? Ada yang pertama itu HDD, yang kedua itu SSD. Sini ya. Sini HDD dan habis terbagi dua, HDD dan SSD. Apa itu perbedaannya? Siapa yang tahu? Apa itu HDD? Apa itu SSD? Kalau HDD itu adalah hard disk yang seperti ini, yang berbentuk piringan, ya, yaitu piringan. Nah, banyak perbedaannya ya. SSD itu berbentuk flash. Kalau masalah kecepatannya, SSD lebih cepat daripada HDD. Dia cepat, ya. Sementara HDD ini lambat. Tidak berbeda. Kalau HDD ini dia itu berat ya, berat. Sementara ini dia ringan. Nah, kalau masalah ukurannya. Nah, jadi mana yang lebih bagus? Memang lebih bagus kita pakai ya SSD sekarang, karena sekarang sudah tren ya, sudah tren menggunakan SSD. Baik, sekarang kita masuk ke RAM, random access memory yang kedua. Ya. RAM itu ya, sama dengan kalau di HP itu namanya memori, ya, memori.
atau penyimpanan sifatnya sementara tadi yang bentuknya kecil ya, yaitu kecil kalau pada HP. Baik, jadi sudah pernah melihat bagaimana bentuknya SSD atau HDD? Tidak. Tidak pernah ya, belum pernah lihat bagaimana HDD atau SSD dari habis. Baik, silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu tentang ini. Tentang fungsi habis, kita belajar habis dengan RAM. Silakan tanya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kita simpan HP-nya dulu. Kita berdoa aja dulu. Baik, kalau tidak ada, mungkin Bapak semuanya sudah paham. Di samping habis RAM tadi, sekarang kita akan masuk yang ketiga lagi, yaitu hard disk, RAM. Ada lagi yang tidak kalah penting itu di komputer itu ada namanya mainboard. Mainboard atau board utama, tempat menempelnya semua komponen komputer. Tempat menempelnya semua komponen komputer. Oke, jadi mainboard adalah tempat menempelnya semua komponen komputer. Apa saja yang menempel di mainboard ini? Termasuklah hard disk, RAM. Dia tersambung ya. Kalau hard disk itu dia tersambung ke mainboard. Tapi kalau yang menempel betul itu RAM. RAM itu dia menempel, ya. Kemudian ada namanya TGA card. Ya, TGA card itu nanti kita akan bahas fungsinya. PGA card, setelah PGA card yang menempel di mainboard itu prosesor ini ada kipasnya, kipas pendinginnya. Nah, itu komponen yang yang menempel di mainboard. Ada yang tahu apa lagi selain di prosesor, selain PGA card, selain RAM, apa yang menempel di mainboard? Ya, mungkin kalau kita lihat bentuknya mainboard itu maksudnya untuk banyak yang tahu apa saja yang bagi itu dia. Sekarang kita masuk lagi yaitu PGA card yang keempat. Ya. PGA card. Apa itu PGA card? PGA card itu fungsinya ya sebagai kualitas dari tampilan gambar atau tampilan dari video. PGA card yang menentukan kualitas gambar, video. Penting adalah kualitas tampilan
gambar atau video di layar monitor. Artinya semakin bagus kapasitas PGA, berarti tampilan gambar atau video yang di layar monitor akan semakin baik. Artinya semakin tinggi kapasitas PGA. Mungkin sekarang yang terkenal ada yang 256, ada yang 512, ada yang 1 giga, ada yang 2 giga, 256 megabyte, 15 megabyte, 1 giga, 2 giga. Makin tinggi PGA-nya, makin bagus tampilan gambarnya. Makin bagus intensitas gambar yang akan ditampilkan di layar monitor. Silakan, ada yang mau tanyakan, silakan. Itu tentang PGA. Biarkan ya, tapi silakan, ada lagi yang mau bertanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kita lihat dulu. Yang belajarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi hard disk? Cara mengatasi hard disk. Luruskan kursinya. Yang bisa jawab silakan maju ke depan untuk yang pertama. Silakan. Kita dapat jawaban tadi. Nomor 1 kan ada pakai itu, pakai Google. Nah, oke, silakan yang nomor 2 ada yang bisa. Harddisk yang bersektor, yang dibikin oleh Rizky, pertama pemindaian disknya dipindai, ya. Kemudian yang kedua perangkat lunak, gunakan perangkat lunak pemulihan bagi yang bersektor. Kemudian datanya di backup, ya, di backup artinya itu disalin, ya. Kemudian pertimbangkan penggantiannya kalau memang nggak bisa lagi, tidak bisa dengan perangkat lunak nggak bisa, tidak bisa, pertimbangkan pergantiannya. Bisa boleh ganti yang baru. Kemudian disk manajemen mengaturnya, ya. Disk manajemen. Oke. Sekarang yang kedua lagi, yaitu bagaimana cara memasang RAM yang tepat untuk memasang RAM di
Pertama matikan komputer, memang komputer harus mati. Kemudian buka casingnya. Kemudian tadi sudah dikerjakan oleh temukan slot RAM yang kosong itu. Sekarang kita akan bahas caranya. Ya, biar pegang RAM. Pertama bagaimana cara mengatasi habis ya, dan baru pemasangannya. Kunci perlahan. Sudah bunyi klik tak. Kemudian bagaimana? Kata yang sudah kita kali ini tadi yang sama. Pertama pemindaian disknya dipindai. Baik. Ya, demikian terima kasih ya. Kita cukupkan. Jadi lo perangkat ini gunakan perangkat lunak pemulihan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kemudian katanya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disalin. Waalaikumsalam. Kemudian pertimbangkan penggantiannya. Kalau memang nggak bisa lagi, tidak bisa dengan perangkat lunak nggak bisa, tidak bisa, pertimbangkan penggantiannya. Bisa boleh kita ganti yang baru. Kemudian disk manajemen mengaturnya. Di disk manajemen. Oke. Sekarang yang kedua lagi, yaitu bagaimana cara memasang RAM. RAM yang tepat untuk memasang RAM di motherboard itu caranya seperti ini. Yang seperti yang ini herip ya. Pertama matikan komputer, memang komputer harus mati. Kemudian buka casingnya. Kemudian temukan slot RAM yang kosong itu, supaya menancapkan itu. Kemudian pegang RAM dengan hati-hati. Kemudian baru pemasangannya, kunci perlahan. Sudah bunyi klik tak, ya. Bagaimana? Ada yang berbeda pendapat dengan hal ini? Sama. Begitulah ya. Baik, demikian terima kasih ya. Kita cukupkan untuk pelajaran kali ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.